20. Enggak 20. 3 itu witir ya. Ya ndelok salate, Pak. Lah lek atine ndak anu walaupun 20. Lah sampeyan apa? Nggih. Nah, kalau menurut kan di dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Terus apa itu tane? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aksaru amal. Siapakah Allah menguji kalian untuk mengetahui siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Paling baik. Jadi kalau yang paling baik, kalau banyak baik ya lebih bagus. Kalau banyak hanya main-main, ya apa wae enggak masalah. Oh. Saiki sampean iya, tapi itu logika terbalik namanya. Kita itu yang kita inginkan adalah banyak ya baik, ngono lho. Kan ngono. Lah kalau sampean walik bagaimana? Banyak ndak apik tapi cilik titik apik. Ya apik titik. Wah, itu kan sampean itu cerikil namanya. Sama dengan salat musafir ya. Kalau normal salat Isya itu 4 rakaat, asar duhur. Tapi karena sampean musafir, Tuhan memberi wewenang hak untuk sampean mengkosor. Mengkosor itu mengurangi separuh. Tinggal 2 rakaat. Dijamak asar didokok ning duhur atau duhur dokok ning asar. Walaupun sampean 2 rakaat sebagai musafir, sholatnya khusyuk, tenang. Lebih baik daripada yang 4 rakaat yang sholatnya hanya ngelamun. Tapi yang kita harapkan sholat 4 rakaat ya baik. Ya waduh. Tapi tidak usah dibanding yang model seperti itu. Aja dibanding-banding ke, iya kata aja dibanding-banding ke. Iya. Pak Darman itu jangan dibanding-banding ke. Pasti kalah ya. Soalnya wis tuwa. Jari dekne, jari ulama. Iya. Iya. Heeh. Wah iya, yang 4 rakaat tidak apa-apa. Supaya berbeda dengan sholat fardu. Maksudnya. Maca terus. Nyambung. So. Memang kalau menurut Imam Malik ya, dianjurkan tarawih itu ayatnya panjang dan tidak motong-motong. Misalnya Al-Baqarah terus sampai. Di samping yang hafal, makmumnya siap itu. Jadi kalau imam memandang di belakangnya itu dilihat delok wonge kelas kayak Pak Darman, kayak si siapa jenenge? Iya. Iya, aja dawa-dawa. Kayak Mas sampean ndak kuat dawa-dawa. Nanggo wetenge wis ndak nanggung ndak iki. Jadi kenapa tarawih ini berbeda? Karena Rasulullah tidak meninggalkan pesan yang jelas dan tegas, terperinci. Kalau Rasul mengatakan dilihat oleh Aisyah itu, maka Rasulullah SAW sholat tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat sehingga menjadi 11, dunia tidak beda Pak. Ya kayak sholat sunat tahiyatul masjid kan tidak beda. Kalau Anda masuk masjid, punya wewenang, punya hak untuk sholat tahiyatul masjid. Metu yang jeding, wuduk, mlebu meneng, punya wewenang lagi. Wah, metu terus sholat sunat. Jangan duduk. Nah, karena ini tidak jelas, maka ditafsir oleh para ulama dikaji ini.
Oh, terawih itu 8, sing telu. Padahal terawih witir itu maksimal 11 rakaat. Ngapa disebutkan mek telu ae? Nah, itu yang menjadi. Di sana ya juga tidak disebutkan jumlah rakaatnya, tapi dalam praktek Umar bin Khattab waktu itu setelah Rasulullah tidak datang ke masjid, itu 20 dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah besoknya ditemui oleh sahabat, ditanya, ngapa sampai tidak teko yang masjid ya Rasulullah? Nah, jadi Rasulullah kala ini khositu ayak tuba alaikumul witro. Saya khawatir traweh dan witir itu diwajibkan kepada kalian. Tadi, nah oleh karena itu Pak, sholat sunat itu Rasulullah tidak pernah terus menerus. Untuk membuktikan bahwa itu sholat sunat, Rasulullah sholat kadang-kadang tidak. Kalau sholat Rasulullah terus tahajud, memang tahajud itu wajib bagi Rasulullah. Sampai enggak. Rasulullah itu wajib itu. Fatahajat bihi nafilatalak. Pun itulah kira-kira yang kan kita. Iya. Bagian dari sholat lain. Oh, iya. Lail itu? Oh iya malam. Iya. Ya malam ya malam saya sudah malam ya Pak. Oh. Apa iya? Oh. Coba sampean itu datang diundangkan silakan hadirin makan malam bersama. Itu baru maghrib makan malam itu. Lah iya. Lah makanya ulama mengaji ini sebagai sholat tahajud. Bukan sholat raweh. Iya, ngerti kau. Maksudnya aku ngerti. Ngantuk. Dijawab oleh Nabi, inna ainaya tanamani, dua mata saya tidur, walayanamu qalbi, tapi hati saya tidak. Kan beda sampai kalau Nabi. Ya, benar. Itulah sebabnya ulama memahami ini sholat tahajud bukan tarawih ini. Kalau tarawih enggak ngantuk lah. Iya. Oh, tapi kan berani bertanya itu sudah luar biasa, Pak. Walaupun pertanyaannya juga. Pak Darman, lail itu bahasa Arab artinya malam. Malam itu dibagi 3. Sepertiga pertama, sepertiga tengah, sepertiga terakhir. Sholat tahajud yang terbaik itu sepertiga yang terakhir, nyambung dengan subuh itu. Nah, tinggal dihitung wae sepertiga pertama mulai dari maghrib sampai jam piro, jam 10. Nanti jam 11 sampai jam 3, jam 3 sampai subuh. Nah, dalam agama itu malam itu dibagi 3, sepertiga malam. Sepertiga malam yang terakhir yang bagus itu. Nah, ini dalam kondisi sepertiga malam yang terakhir, maka dimaknai tahajud. Karena ada hubungannya dengan ngantuk tadi. Nah, kalau sholat tarawih barisa itu sepertiga malam pertama. Tidak ada orang salat tarawih ngantuk, cuma 3 malam pertama. Nah itu sampean itu, lek Rasulullah ya. Rasul. Nah, yang jelas cepet. Lah imame. Oh itu yang di media sosial? Enggak usah, jangan dianggap itu Quran, bukan Quran itu, biarkan aja.
Pokoknya kayak yang seperti itu enggak usah terlalu dimasukkan hati lah Pak. Orang melakukan ujaran kebencian dengan memproduk seperti itu, padahal tidak seperti itu bisa. Dan yang keadaan seperti itu juga ada. Saya waktu kecil itu kalau terawih itu milih yang langgar yang paling cepat. Mana anak namanya kan? Ya itu ngebut itu. Yes. Padahal sing di masjid durung mulai. Nah, sholat itu syaratnya kan tumak nina. Jadi ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun harus, perbuatan yang harus. Ya. Namanya tumak nina. Tumak nina itu berhenti sejenak, menang sejenak, itu tumak nina artinya. Rukuk ya, menang. Baru ini menang. Tidak bocor tidak masalah. Sujud menang. Tadi tidak ngene Pak, kayak pir tidak sah Pak sembahyang itu. Soal bocor subhana rabbiyal azimi, rabbiyal a'la itu kan tidak wajib. Nah, maka ulama mengisi dengan subhana rabbiyal a'la itu kira-kira pas dengan tumak nina tadi. Tumak nina itu berhenti sejenak. Tidak tumak nina tidak benar, rukun fi'li itu namanya. Jadi Pak Darman kalau bangun yang sepertiga terakhir. Jangan ya jam 3 lah. Kalau sekarang itu dijawab oleh Pak Darman, yang ngantuk mataku, hatiku ndak kan ngono. Masih ada, iya. Nah, hanya begini, menurut Imam Malik itu, kalau Anda sholat tarawih di masjid ya, di langgar, masjid kan jamaah kan, tarawih. Anda berniat nanti sholat tahajud, witirnya nggak usah witir melok witir, sing bagus tuh witirnya kuah ibadah tahajud. Nah, dan kalau witir gandeng ning kene, terus engkau tahajud, itu ada kekurang baikan dikit. Makro kalau menurut Imam Malik itu. Jadi kalau habis isya witir, terus tahajudnya enggak usah witir. Bagus witir taruh di belakang. Karena Rasulullah mengatakan ij'alu sholatakum witron. Akhirilah sholatmu dengan sholat witir. Jadi ojo witir dulu Pak Barisa, nanti wae. Ya itu akal bulus itu. Ojo nurut banget karo Pak Subedi, walaupun dia ketua masjid.